Shalom Jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam renungan TK Temukan Kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan kami memohon Engkau kiranya yang akan terus menyertai perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami memohon firman-Mu juga boleh menjadi pelita di dalam kami melangkah menjalani hari ini. Berkati dan tuntun kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara-saudara, dalam pasal ini dikisahkan bahwa Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Oleh karena telah berbicara dalam nama Tuhan Yesus, ada kebangkitan dari antara orang mati dan semakin banyak orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus. Keduanya diperiksa dengan berbagai pertanyaan yang menyudutkan, bahkan banyak intimidasi yang dialaminya. Saat ditanya mengenai pertanyaan dengan kuasa dan dalam nama siapakah bertindak demikian, yaitu melakukan mujizat, mereka heran dengan keberanian Petrus dan Yohanes saat memberikan jawaban dari setiap pertanyaan, sebab mereka tahu bahwa mereka orang yang tidak terpelajar. Namun saat mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, maka mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Sebuah peristiwa persidangan yang sangat menegangkan, sebab tentu ini berkaitan dengan keputusan yang akan diambil dan berkaitan dengan nasib seseorang ke depan. Tentu bukan hanya karena kebenaran dari apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, namun juga karena ada seorang saksi kebenaran dari peristiwa tersebut bahwa saat Petrus dan Yohanes sedang disidang, ada seorang yang berdiri di dekat mereka, yaitu seorang yang telah disembuhkan. Inilah saksi kunci saksi kebenaran itu, sehingga para imam besar, tua-tua dan ahli Taurat itu tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya, dan akhirnya menyuruh rasul-rasul ini meninggalkan ruang sidang. Saudara, apakah yang dapat kita renungkan dengan peristiwa ini? Pertama, kebenaran akan tetap kebenaran meskipun tidak ada yang membelanya. Orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus harus hidup benar saat diperhadapkan sebuah persoalan, bahkan sampai persidangan, maka orang percaya yang hidup dalam kebenaran Tuhan sendiri yang akan tampil menjadi pembelanya. Itulah yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes. Kedua, jika kita diperhadapkan sebagai seorang saksi, maka biarlah kita menjadi saksi yang benar dengan segala resikonya. Hari ini banyak saksi yang berbicara kebenaran namun bersaksi siapa dan berapa mendapat bayaran atau yang memberi keuntungan sehingga menutupi kebenaran. Kiranya hari ini kita menjadi saksi Kristus dan bersaksi dengan kebenaran dan berani bertindak benar dalam perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang dulunya berdosa, tapi oleh anugerah-Mu kami dibenarkan. Dan di dalam kami menjalani proses sisa hidup ini, biar kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu. Termasuk setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan izinkan untuk boleh kami renungkan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menghidupinya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami memohon Allah Roh Kudus yang akan menuntun setiap kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga kiranya yang akan menolong setiap saudara di dalam pergumulan apapun yang saat ini saudara alami. Jika saudara rindu untuk kami boleh dukung di dalam doa, silakan menuliskan di link pokok doa yang kami sediakan di kolom deskripsi dari tayangan ini, ataupun scan barcode yang ada pada tayangan ini. Tuhan menolong dan menyertai setiap kita.